Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa na'udzu billahi sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat sehat untuk menghirup udara segar di pagi hari ini, nikmat iman yang menggerakkan hati kita sama-sama melangkahkan kaki kita ke rumah Allah, Masjid Baitul Muqmin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita yang rutin tiap Sabtu pagi. Seharusnya ini Pak Profesor, cuman beliau berhalangan, jadi sama saya lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat manusia yang bagian pertama, bahwa manusia itu pertama dia sanggup memegang amanah kepemimpinan di muka bumi, ya, sebagai khalifah. Jadi manusia itu mempunyai amanah yang sangat besar, ya, yang kalau diemban oleh gunung itu akan tunduk terpecah belah. Yang kedua, manusia itu memiliki fitrah, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, memiliki kecenderungan bertauhid, ya. Dan yang keempat, bertanggung jawab atas segala aktivitasnya. Nah, berikutnya kita akan membahas juga beberapa sifat-sifat jasmani maupun rohani manusia, ya. Yang pertama, manusia itu lemah. Quran surat An-Nisa ayat 28, ya, coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifan, ya. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah, ya. Bagaimana lemah? Baik secara fisik maupun secara batin, ya. Secara fisik, ya, kita tahu semua manusia ini sangat lemah, ya, dalam artian kalau bukan atas kehendak Allah, manusia itu sudah punah dari zaman bahula, ya. Kalau sama makhluk yang besar, ya mungkin sudah jelas, ya. Ini makhluk yang kecil pun, yang tidak kasat mata katanya, ya, itu manusia ini sangat rentan. Bayangkan Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ini, ya, walaupun tidak terlihat, sesungguhnya banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang membahayakan kita, yang disebut dengan mikroorganisme, yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Itu tidak, ya. Waktu saya kuliah di IPB itu dilakukan pengecekan, benar nggak sih bahwa di sekitar kita ini banyak mikroorganisme. Nah, itu pakai cawan Tetris, pakai agar-agar, nanti disimpan di beberapa tempat, di kamar mandi, gitu, ya, di tempat ruangan seperti ini,
Ternyata memang betul, ya. Ada jamur, ada bakteri, ya. Kalau virus nggak kelihatan. Virus itu tidak bisa dilihat oleh mikroskop biasa, hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Karena virus itu bentuknya hanya seutas, ya, RNA ataupun DNA, ya. Jadi virus itu hanya akan aktif kalau dia ada protein pembungkusnya, ya, coatingnya. Makanya yang dirusak itu adalah protein lemaknya, lipoproteinnya itu pembungkusnya. Yang kita cuci tangan pakai sabun gitu ya, pakai deodorant pakai apa namanya, hand sanitizer, ya. Itu sebetulnya yang dirusak adalah selubungnya. Jadi virus itu hanya aktif kalau ada selubungnya. Nah, kalau kita hancurkan selubungnya, maka dia tidak aktif lagi. Virus sesungguhnya RNA-nya, ya, inti virusnya sendiri tidak akan hancur. Nah, kalau kita kemarin ada tes antigen gitu ya, nah itu yang di trace itu adalah selubungnya, protein virusnya, ya, lipoprotein virusnya. Kalau PCR itu jejak DNA-nya, makanya PCR itu lebih akurat dibandingkan antigen. Nah, kalau yang rapid test itu hanya sekedar mengecek, ya, aktif tidak imun tubuh kita. Karena ciri adanya virus adanya imun tubuh kita yang aktif. Nah, bayangkan ya, kita sama satu virus aja ini COVID-19 sudah hampir setahun ya di Indonesia ya. Kalau di Wuhan malah kemarin saya lihat sudah mulai ada aktivitas normal ya, ada hukumnya jalan lagi katanya. Ya, kalau di Indonesia kan tambah ribu ya banyak nih. Waduh, kemarin menembus 13.000 lagi yang positif. Bayangkan manusia ini hanya oleh virus namanya COVID ya, coronavirus disease tahun 19, sekarang udah 21, berarti ya masih belum beres saja. Ya. Perekonomian ya begitulah gitu ya. Nah, ini yang harus kita hati-hati mengenai ekonomi ya. Tentu kalau resesi mah sudah ya, kemarin di resesi itu katanya menurunnya pertumbuhan ekonomi secara 2 kuartal berturut-turut. Nah, kalau sudah lebih dari 4 kuartal nanti takutnya jatuh ke depresi ya, depresi ekonomi yang pernah terjadi tahun 1930-an. Itu juga hampir setelah itu ya, setelah ada virus Spanyol. Nah, ini juga yang harus kita waspadai gitu. Jadi virus ini bukan hanya secara fisik menyerang manusia, tapi yang lebih parah nanti secara ekonomi. Kalau sudah ekonomi kan jadi gimana ya, serba salah gitu. Ya sampai seperti sekarang lah, ya. Orang itu kan sudah susah dilarang untuk melakukan PSBB ya. Sekarang namanya PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Sudah susah sekarang, karena masalahnya masalah perut juga. Kalau nggak kerja saya nggak makan, saya juga mati juga akhirnya. Ya, keluar ya. Seperti itu. Kalau sudah masalah ekonomi, dia tambah pelik lah, rumit. Banyak pemerintah supaya tidak merembet kemana-mana, termasuk ke masalah isu sosial, memberikan BLT. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu ya, hanya dengan kalau virus seekor atau
nggak ada ekornya virusnya. Satu jenis virus saja, ya. Dunia ini kawan kabut, betapa dhaifnya manusia, betapa lemahnya manusia. Belum kalau melihat ya di ruang angkasa ini juga kan, ya berseliweran itu namanya meteor ya, benda-benda langit yang bisa saja masuk ke bumi. Seperti yang pernah terjadi jutaan tahun yang lalu ketika memusnahkan spesies bernama dinosaurus cenah. Ya, dinosaurus itu punahnya gara-gara ada satu meteor jatuh, ya. Meteor itu memuntahkan debu vulkanik yang menutup bumi selama hampir 6 bulan. Bayangkan, bumi selama 6 bulan tertutup matahari, ya sudah mati lah. Ya nggak ada tumbuhan yang bisa hidup tanpa matahari, termasuk binatang-binatang akhirnya juga mati. Jadi manusia ini sangat lemah. Oh sih mau disombongkan gitulah, cek Gusti Allah tenggelamnya. Nah sih mau disombongkan ke manusia sama ruang angkasa banyak resiko-resiko kita, sama yang kelihatan juga seperti itu. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sayang sama kita. Ya, diciptakan atmosfer ya sebagai filter biar nggak sembarangan meteor bisa masuk. Ya hanya meteor yang besar saja. Kalau nggak ada atmosfer, kita ini seperti bulan ya, bopeng-bopeng ya. Nah, bumi ini alhamdulillah ada atmosfer. Yang kedua, kalau virus, kita ada kekebalan tubuh, ya, imunitas. Nah, virus mah nggak ada obatnya sebetulnya. Ya, virus ini hanya bisa dikalahkan oleh kekebalan tubuh kita. Makanya yang dirangsang itu adalah ya kekebalan tubuh kita, kodenya. Jadi kekebalan tubuh kita itu juga punya kode-kodenya. Untuk penyakit ini yang dikeluarkan ini, gitu. Untuk penyakit itu. Ya. Nah makanya di vaksin itu kan sebetulnya virus yang dilemahkan ya. Di vaksin itu virus yang dilemahkan supaya dia memancing ya. Menyaman kebahagiaannya, umpama dipancing pakai cair gitu kan. Keluar cari lah, sehingga itu juga imun tubuh juga dipancing dengan virus, tapi yang sudah dilemahkan, tubuh kita disuntik cos, biasanya. Nah kemudian akan muncullah kekebalan tubuh kita yang sesuai kode virusnya nanti. Ya, nah jadi penyembuhannya bisa pakai vaksin. Dan juga katanya yang efektif juga dengan menggunakan donor plasma konvalesen namanya. Konvalesen bu? Konvalesen katanya. Nah jadi donor orang yang sudah sembuh dari virus, donor darah, donor plasma darah itu disuntikan atau ditransfusikan ke tubuh orang yang sedang sakit katanya ya. Nah itu akan mengaktifkan imun tubuhnya. Nah ini sebentar lagi akan ada vaksinasi. Kalau saya sih ikut aja. Kalau saya secara rasional memang pencegahannya kalau virus ya vaksin. Ya. Jadi kalau ditanya, tadi ngirim uang vaksin, insya Allah ngirim. Kenapa ya? Karena secara logika itulah upaya yang rasional untuk mencegah penyebarannya sangat banyak. Nah itu ya, yang pertama jadi manusia itu sangat lemah secara fisik maupun secara
rohani, ya, secara batin. Ya. Jadi banyak sekali orang yang kuat secara fisik, tapi secara mental itu juga bisa jadi dia lemah. Termasuk yang mungkin salah satu sifat bangsa Indonesia, kadang-kadang mentalnya suka lemah ya, mungkin karena kelamaan dijajah ya. Kita dijajah berapa tahun? Berapa itu? 350 ya, berarti sebarang generasi ya. Kalau rata-rata 70 tahun berarti 70, 350 bagi 7, hampir 7 ya. 5 ya, 5 generasi dijajah. Jadi mental jajahan, tanyakan tidak pede gitu ya. Kalau ketemu orang asing, ya, tidak siap untuk jadi pengusaha, siapnya hanya jadi pekerja gitu. Jadi manusia kebanyakan orang-orangnya pengusaha di Indonesia di bawah 4%. Ya. Padahal syaratnya negara menjadi sejahtera, makmur katanya minimal 4% penduduknya itu menjadi pengusaha. Kenapa? Ya sebenarnya sederhana. Kalau negara mau sejahtera, itu adalah produktivitas. Ya, seberapa banyak produk barang dan jasa yang bisa dihasilkan oleh negara itu. Ya, sama kayak keluarga dulu gitu. Gimana keluarga kita sejahtera? Simpel jawabannya. Produktif tidak, itu harus produktif. Nah, negara juga seperti itu. Nah, di Indonesia masalahnya mental menjadi pengusaha juga sedikit. Karena pengusaha ini perlu mental yang kuat, ya. Kalau pekerja, dia cukup mendapatkan SOP, mendapatkan alat, sumber daya, melaksanakan, selesai. Kalau pengusaha sangat gampang, ya. Makanya pengusaha jumlahnya sedikit. Dan kalau kita lihat statistik ya, orang terkaya di Indonesia itu 10 besarnya nggak ada yang orang pribumi. Ada satu cuma Khairul Tanjung, yang lainnya maaf non pribumi. Tamatnya non pribumi ya asli ya, rata-rata turunan Chinese. Kenapa mereka? Ya mereka salah satunya mentalnya yang kuat. Termasuk mental, salah satu mental pengusaha itu adalah menunda kesenangan saat ini untuk kesenangan yang lebih besar di masa akan datang. Orang kita kan rata-rata benghar sedetik, nyandung gitu ya, benghar sedetik ya, beli mobil untuk mewah-mewah. Orang turunan pribumi itu kalau belum aset produktifnya paling tidak 80% dari total asetnya, dia hidupnya sederhana. Maksudnya gini, kalau orang pengen sejahtera itu simpel, ya bagaimana aset produktifnya lebih banyak daripada aset non produktif. Jadi aset produktif itu adalah aset yang menghasilkan pendapatan pasif, ya, atau pasif income. Dia nggak usah kerja, menghasilkan. Nah, itu bentuknya yang banyak. Ya, kontrakan, ya, deposito, saham, obligasi, surat utang negara, kita beli gitu ya. Nah itu Sandiaga Uno asetnya 5 triliun, ya 4 triliunnya adalah aset produktif. Jadi dia nggak usah kerja, ya dari pasif income-nya sendiri dia sudah bisa hidup. Nah kan simpelnya sejahtera itu gitu. Orang sudah benghar, ya itu bukan yang asetnya besar, tapi aset produktifnya yang besar. Beda ya. Karena belum tentu asetnya besar itu dia benghar.
Karena bisa saja asetnya banyak itu karena hutang. Nah, kalau hutang yang menjadi sumber pendanaan asetnya itu, nah, justru biayanya yang lebih besar, bukan pendapatan. Nah, pengusaha seperti itu contohnya, dia rela menunda kesenangan saat ini. Ya, orang Chinese itu katanya kalau belum kaya banget, dia makannya bubur. Dia bajunya biasa saja, mobilnya biasa saja. Tapi saya pernah di bank ya, ada orang yang deposito Chinese gitu, pakai motor Vespa, kita ciri lah, kita ciri bukan duit, tapi duitnya 5 miliar. Kalau 5 miliar itu kan didepositokan, ya 10 bulan itu lebih kurang ya 25 jutaan. Jadi dalam 5 miliar, Bapak Ibu punya atos 25 juta, digaji ku deposito, kena di double, ya cekapnya saya gitu, ya cekap aja bukan air nama. Nah kan benar asli mah, ya lain musika benar. Nah bedanya benar asli dan musika benar. Musika benar mah mobil bagus gitu, rumah keren, tapi hutang, bulan pusing bayaran angsuran. Tadi disebut musika benar. Benar asli mah itu, ya nunda kesenangan itu mental, nggak gampang, ya mempunyai mental yang kuat. Tuh, yang kedua, manusia itu juga mempunyai sifat pembantah, ya pembantah. Quran surat Yasin ayat 77. Coba kita lihat ya. Yasin. Quran surat berapa Bu? Yasin kan? 36. Ayat 77. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan tidaklah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, kemudian ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Tapi Allah ditegur secara keras. Ya manusia lemah gitu ya. Anjing teh diciptakan hanya dari setetes mani, ya. Ini ibarat sebetulnya kan bukan hanya sekedar setetes mani saja, bahkan lebih kecil dari itu hanya satu sperma, ya. Dari jutaan sperma yang dimuntahkan bapak itu ke dalam rahim ibu, itu hanya satu, ya dari jutaan sperma hanya satu yang mampu membuahi sel telur sehingga menjadi kita saat ini. Ya, bayangkan ku Allah teh jelema nu barada gaya kan, ya nu ayeuna kalarasep gara-gara sarehat anjeun teh Anda sekalian, kamu sekalian itu hanya diciptakan dari setetes mani. Lagi kemudian dia menjadi pembantah, penentang, menjadi musuh yang nyata. Tidak mengakui manusia banyakkan bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lebih banyak yang membantahnya dibandingkan yang sadarnya. Ya, di dunia ini kan cuma muslim itu 20%. Itu pun 20% juga banyak yang Islam KTP ya, yang hanya sekedar identitas saja supaya tidak dikucilkan secara sosial, ya, di KTP muslim.
banyak yang menentang, ya, menganggap tidak ada Tuhan dalam kehidupan ini, tidak ada, semuanya adalah karena saya, karena kami. Wah, ini manusia, benar. Nah, itu terjadi biasanya juga karena manusia itu merasa bahwa apa yang dia hasilkan saat ini adalah hasil karyanya. Saya berarti karena karya kerja keras, ya, saya memperoleh kedudukan ini sebagai presiden, sebagai ketua ini karena saya pintar. Nah, ini adalah jebakan-jebakan Batman lah istilahnya, ya. Kemudian manusia itu menjadi musuh yang nyata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hanya diciptakan dari setetes mani, nggak ada apa-apanya. Ya, Allah yang mentakdirkan, ya, satu sperma dari ayah kita inilah yang mampu menjadikan kita seperti ini. Ya. Dari pembuahan zigot, ya, kemudian lahir, jadi embrio, kemudian jadi lahir, ya, lemah manusia, tapi tiba-tiba sudah gede, menjadi pembantahnya, menganggap bahwa semua ini adalah hasil karya dia. Ya. Jadi orang ateis, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu membantah kebenaran Al-Quran. Ya. Di sifat manusia yang kedua adalah dia menjadi musuh yang nyata dalam artian membantah kebenaran. Ya. Menjadi orang kafir. Kafir itu artinya apa? Menolak, ya, menutupi, ya. Cover, nah, cover itu kan bahasa Inggris, ya, covering, menutupi. Jadi kafir itu juga menutupi kebenaran. Sebetulnya dalam hati kecilnya, ya, kebanyakan orang itu mengakui pasti ada Tuhan di dunia ini. Ya. Nggak mungkin alam semesta ini tercipta dengan serba teratur, gitu, ya. Sistem tubuh kita, detak jantung kita berdetak secara otomatis, gitu, ya. Itu kecil sekali kemungkinan kalau tidak ada penciptanya. Pada hati kecilnya itu orang-orang itu mengakui, cuma menutupi kebenaran. Apalagi sudah masalah ego, kan. Makanya ketika awal-awal di kota Makkah itu, ya, di kota Makkah yang paling menentang itu adalah para pemuka-pemukanya, ya, dalam artian tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh masyarakat seperti Abu Jahal, gitu, ya, Abu Sufyan, ya, sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab. Tapi alhamdulillah Umar bin Khattab dapat hidayah. Nah, para pemuka-pemuka agama itu, tokoh-tokoh masyarakat yang merasa kedudukannya lebih tinggi daripada Muhammad SAW, ya, itu egonya. Padahal ketika ditanya secara, ya, hati ke hati, mereka mengakui kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi karena egonya, ya, karena gengsinya, maka dia menutupi, ya, kebenaran itu dan bahkan menjadi penentang. Selanjutnya, sifat manusia berikutnya adalah keluh kesah dan kikir, ya. Quran surat 70 ayat 19 sampai 21. Kita lihat 70, ya. 70 surat apa? Al-Ma'arij, ya?
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Ya, sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh, dan apabila mendapatkan kebaikan ataupun harta, dia menjadi kikir, kecuali dan apabila mendapatkan kebaikan, apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a. Dan apabila mendapatkan kebaikan, dia jadi kikir. Paham ya? Jadi manusia apa? Tempat mengeluh. Orangnya suka mengeluh. Ya. Semoga motor, semoga mobil, semoga mobil, ayam mobil lalu bagus itu mengeluh terus. Apa yang ada tidak pernah disyukuri, apa yang tiada selalu dirisaukan. Lagu nantinya, apa yang ada jarang disyukuri. Apa yang tiada selalu dirisaukan, itu tidak? Keinginan-keinginan ini yang membuat orang pun berkeluh kesah. Apalagi dia ditimpa kesusahan, ya. Waduh, sebenarnya saya mah utang loba, anak liar, pemajikan, cewek, segala macam, ya. Tidak ada yang positif dalam hidup ini. Ya, banyak seperti itu, banyak Pak. Ya, manusia yang seperti itu banyak. Sebaliknya, wa idza masahul khair manu'a. Ketika dia mendapatkan harta, dia menjadi kikir, pelit. Ya. Jadi manusia ini sifat berikutnya yang jelek itu ya, ini yang jelek-jeleknya dulu adalah ketika mendapat harta jadi kikir, Pak. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa makin banyak harta itu makin dermawan, tidak selalu. Ya. Contohnya ya perusahaan-perusahaan besar itu tidak pernah merasa puas. Ya. Dia justru makin pengennya semua pangsa pasar itu dikuasai sama dia. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu biasanya memakan perusahaan-perusahaan yang kecil. Ya, itulah kikirnya. Nggak mau berbagi gitu. Ya. Nah ini juga salah satu ya yang banyak disindir sama Mardiku itu ya. BUMN katanya ya. Bersaing dengan UKM. BUMN bersaing dengan rakyatnya ya. BUMN mah dalam bandingan anak. Ya. Nah ini sekarang juga seperti itu Pak. Yang lagi dikhawatirkan oleh para pengusaha-pengusaha kecil menengah ya. Karena memburitanya bisnis BUMN sehingga memakan bisnis-bisnis usaha kecil. Salah dia, padahal di sisi marketnya mereka sudah market leader gitu, pemimpin pasar. Ya, tapi yang bukan hanya BUMN langsung rata-rata perusahaan itu memang ya kalau menjadi CEO atau menjadi manajer suatu perusahaan besar multinasional itu yang di challenge itu bukan membanyakan penjualan untuk sales, tapi menambah market share ya. Pangsa pasar dapatnya kalau ada 100% market pasar ya, dia harus menjadi pemilik kontribusi terbesar pasar itu. Misalkan pasar kalau di perbankan lah, usaha mikro gitu ya. BRI itu kan udah hampir 30% ya market share dari total. Nah itu gimana caranya naikin?
Itu bicara ini seperti itu. Nah, jadi manusia itu baik level kecil maupun level besar sebetulnya sama aja, rata-rata kikir, tidak mau berbagi. Jadi tidak berarti yang miskin juga tidak kikir. Dan kadang juga banyak yang miskin itu malah makin kikir. Jadi jangan harap bahwa orang kaya mah yang dipikirkannya duit. Tidak selalu, justru orang miskin juga banyak yang dipikirkannya duit. Ya, yang maaf ya ketika misalkan lagi kerja gitu suka sholat, suka lupa sholat, kalau buru-buru gitu ya maaf ya, belum bangunan, bengkel, kadang-kadang suka lupa sholat itu sebetulnya yang dipikirkan hanya duit. Jadi nggak selalu ya masalah itu bukan orang masalah kaya atau miskin, itu masalah hatinya. Ya, walaupun dia miskin, hatinya selalu ingat Allah, walaupun sudah bekerja, berhenti dulu itu banyak ya kita lihat amalannya. Ya kalau secara pandangan manusia lemah ataupun miskin gitu ya, tapi dari sisi mental spiritualnya kuat. Jadi kadang-kadang kita harus ya salut ya. Nah ini harus kita apresiasi lah. Yang satu yang seperti itu malah ya kurang awalnya sadis ya Afgan, bukan kerupuk gitu kan sayur gitu ya udah mah ya, bawaannya sini di pasar gitu kurang ditawarnya Afgan deh betul Afgan tawarnya sadis gitu ya magi seberat sekilo seberat 10.000 terus 5.000 nya bang sambil dicobian ya kalinya gitu. Ayo kan supermarket kalau keluar tawar ini ya supermarket mah langsung dibeli ya. Nah jadi manusia itu ketika dia susah banyak mengeluh ya, ketika kaya dia makin kikir ya. Ini sifat-sifat yang jeleknya ya. Nah kenapa kita membahas sifat-sifat yang jelek ini supaya kita karena dikatakan oleh Allah kita jelek kita berubah, syukuri apa yang ada. Ya. Jadi bedanya sukses sama bahagia ternyata cenderung. Kalau sukses itu getting what you want, ya memperoleh apa yang kita inginkan. Nah kalau bahagia itu wanting what you get, mencintai, ya mensyukuri apa yang kita punya. Jadi orang yang sukses belum tentu bahagia, tapi orang yang bahagia insya Allah sukses, paling tidak secara batin gitu ya. Ya dia selalu bersyukur apa yang ada ya. Baik, karena waktunya sudah cukup ya, kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.